Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngobrol lagi nih kita hari ini. Kita akan coba dari Masjid Asra. Kemarin kalau nggak salah saya sudah tentang curcol keuangan audit Masjid Asra. Nah, hari ini kita hadirkan langsung auditornya. Nah, auditornya kagak serem, wah ganteng tenan. Langsung aja mungkin nanti di sini kita akan nanya nih. Saya kenalkan dulu. Ini Bang Ali, namanya Bang Haider Ali ya? Haidir Ali ya? Oh sorry. Dari KP mana Bang? Saya di KP Arif Jauhari Pak. Oh, ngantor di mana ngantornya? Kantor di Pancoran. Pancoran ya? Masya Allah. Tapi bukan di patung Pancorannya. Ya, ini Bang Ali ini sudah mengaudit kita berapa kali Bang Adi? Buat Masjid Asra? Lebih 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, jadi teman-teman semua bahwa Masjid Asra ini rutin diaudit sejak tahun 2001 ya. Jadi kita memang ada aturan mainnya, itu 5 tahun sekali kita ganti kantor akuntan publik. Dulu KP Trisno, ada KP Rahma, sekarang terakhir kita pakai KP Arif Jauhari Bang. Ya. Nah, ini auditor kita masih muda. Sebenarnya timnya ada berapa orang sih Bang di sana? Ya di Pak Arif Jauhari itu? Untuk tim di Pak Arif Jauhari kurang lebih ada 20 orang Pak. 20 orang ya. Tapi incas di Masjid Asra berapa orang Bang? Incas untuk di Masjid Asra 3. 3 ya? Iya. Kalau nggak salah sama siapa? Feria. Iya, Mbak Feria sama Pak Reza. Pak Reza ya, iya oke. Mbak Feria, Pak Reza. Dan berapa lama ada Bang untuk audit dari verifikasi kemudian sampai selesai itu 1-2 bulan atau berapa lama ya? Biasanya kalau untuk verifikasi dokumen dalam pemeriksaan audit itu kita lakukan cukup 2 minggu ya Pak. Cukup 2 minggu ya, cukup 2 minggu loh, nggak lama. Untuk sampai ke tahap final keluar nanti laporan itu kira-kira sekitar 1 bulan. Oke, Bang mau nanya nih, sebenarnya fungsi auditor itu apa sih Bang? Jadi ini apakah sama kayak KPK atau BPK-nya negara yang meriksa kesalahan, dicari kesalahannya? Atau sebenarnya apa sih auditor itu ngapain? Apakah dia menjalankan fungsinya sebagai apa? Apakah gimana? Jadi kelihatannya ya teman-teman DKN dan mungkin masyarakat kalau lihat audit itu udah horor. Coba Bang cerita dikit deh gimana sih? Boleh Pak. Sebenarnya di dalam audit pemeriksaan ini bisa dibilang mirip dengan BPK lah ya, karena BPK. Dia Badan Pemeriksa Keuangan. Hanya saja biar terkesan lebih friendly, tidak menakutkan. Jadi memang di auditor ini kita bersifatnya sebagai konsultan. Konsultan, area lebih kepada konsultan ya. Betul. Okay. Jadi kita melakukan pemeriksaan atas dokumen yang telah dicatat oleh Masjid Asra ini, gitu kan. Kita lakukan verifikasi apakah apa udah sesuai belum dengan aturan main gitu ya. Jadi jangan sampai yang dicatat seharusnya 1.000 gitu, tapi salah ketik gitu kan, atau di dokumennya malah 100.000 baru dicatat 10.000, nolnya kan kurang gitu. Itu kan yang jadinya jadi satu salah nominal, atau bisa jadi pengeluaran si Ustadz larinya ke ATK kali ya Bang ya? Bisa. Itu dia. Jadi kadang-kadang, nah di sini fungsi auditor ada sebagai konsultan, dan bahkan kita bisa nanya-nanya ya, artinya baiknya itu ini masuk apa, biayanya perimaannya masuk apa gitu ya Bang? Iya, bisa Pak. Ya jadi lebih friendly ya, tidak kesannya mencari kesalahan, tidak, tapi paling tidak hasil keuangan yang dihasilkan Masjid Asra sudah sesuai dengan aturan main gitu ya. Betul. Bang, aturan mainnya apa sih? Kalau dulu bahasa kita mah PSK itu apa sih Bang? Iya. Kalau di dalam skala pemerintahan kan kita kenal namanya undang-undang. Nah, kalau ini kan laporan keuangan, apalagi sifatnya masjid, kita untuk pencatatan laporan keuangan itu kita punya peraturan yang namanya PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah itu di bawah naungan dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, dalam pencatatan laporan keuangan masjid ini kita menggunakan PSAK 45 Pak. PSAK 45? Apaan isinya? PSAK 45 itu yang mencatat tentang organisasi nirlaba, non-profit. Nah, karena masjid ini ada menghimpun dana jamaah, nah berupa zakat
atau sedekah dari jamaah. Nah, jadi di dalam akuntansi masjid ini kita juga melakukan kombinasi namanya PSAK Syariah untuk 109. Oh iya iya Mengenai iya, tentang- jadi gabungan ya. Iya, pencatatan akuntansi Oke. zakat infak sedekahnya. Iya iya iya, jadi pakai 2 PSAK tuh. Ini yang ngerti-ngerti dunia akuntansi ngerti dah. Tapi yang di dunia DKM apaan sih itu? Nah, udah ikutin aja dah kita mah ya. Tapi yang di dunia akuntansi bahwa kita masjid ini masuk ke area nirlaba ya. Ya, betul. Artinya memang tidak buat apa sih bedanya nirlaba itu sama dunia usaha, Bang? Bedanya kalau dunia usaha itu kan mencari profit ya Pak ya. Jadi SAK yang digunakan tentu beda. Jadi ada yang namanya SAK umum. Nah, SAK umum itu cukup kompleks Pak. Kompleks karena ya? mulai dari PSAK 1 sampai terakhir untuk SAK umum itu di 73. Masya Allah. Kalau kita mah gampang-gampang lah ya. Ya, Gampang kalau lah untuk ya. karena ini yayasan masjid ini masih ruang lingkupnya kecil lah ya, Kecil, jadi ya, ya, ya. PSAK-nya etap yang entitas tanpa akuntabilitas publik dengan SAK 45 itu. Jadi kagak ribet-ribet lah ya. Ya. Ya, artinya kan kalau di dunia usaha kan ada laba rugi modal penjualan ya. Betul. Kalau kita ngomongnya kalau nggak salah penerimaan dana ya. Betul. Terus juga ada saldo dana. Jadi lebih gampang lah. Artinya lebih ringan. Bang, kalau biasanya apa sih selain biasanya ini awal-awal tuh kita ditanyain apa sama auditor, Bang? Apakah biasanya tuh kemarin ayah ditanya tuh masalah SOP atau terus kemudian ditanya lagi struktur organisasi. Terus kemudian lagi nanya-nanya akte-akte. Kalau misalnya ini masjid di bawah yayasan maka akte yayasan ya. Ya. Akte yayasan itu apa tuh setelah itu apa lagi, Bang? Nah, biasanya Tahap awal. selain tadi yang disebutkan oleh Pak Rahmat, tahap awal itu kita ada yang namanya proses pengenalan bisnis. Gitu. Proses pengenalan bisnis. Ya. Oke. Jadi kita tadi kenapa kita perlu tahu SOP-nya seperti apa agar dalam melakukan pencatatan nantinya tidak ada salah pos seperti itu, Pak. Oke. Dan Siap. kenapa kita perlu struktur organisasinya agar kita tahu bahwa di dalam struktur organisasi ada orang-orang yang berwenang untuk mengambil keputusan. Oh. Jadi jangan sampai di dalam dokumen transaksi nantinya ada yang ngambil verifikasi, tapi di dalam struktur organisasi dia nggak ada. Oh, aduh. Itu kan jadinya kesannya Iya. penyelewengan gitu ya. Betul. Jadi misalnya tanda tangan dokumen, contoh tanda tangan dokumen ya abang-abang semua, empok-empok. Jadi kalau tanda tangan dokumen itu nama siapa? Jadi misalnya kalau kita kan ada bendahara yayasan tuh, kalau di Mesastra tuh ada bendahara. Nah, jangan sampai nih abang-abang nih naruh yang bahasa yang setujuin pengeluaran ya Bang ya. Iya. Yang setuju pengeluaran kan saya ngajuin misalnya beli apa, beli lampu, beli apa yang menilai besar. Nah, itu tanda tangan bendaharanya dan namanya wajib tercantum di struktur maupun aturan lain ya SOP ya. Betul. Nah, oke. Apalagi Bang selain itu? Yang disiapin dah tuh tadi kan struktur udah, apalagi dah tuh. Nah, selain itu kita juga perlu ada yang namanya daftar transaksi sih, Pak. Daftar transaksi setahun ya. Dia Ya. tuh semuanya dikumpulin atau abang sampling aja? Jadi dengan adanya daftar transaksi yang udah dicatat oleh masjid, Oh sorry daftar semua berarti ya. daftar semuanya. Oh sorry ini daftar semua nih, semua daftar transaksi kita dari bulan Januari sampai Desember ya. Betul. Oke. Nah, itu tujuan awal kita untuk memeriksa bahwa angka yang tercatat di dalam laporan keuangan itu dengan daftarnya sesuai. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu memeriksa apakah transaksi yang dicatat itu benar adanya atau jangan-jangan transaksinya fiktif gitu. Oke. Karena kita perlu melakukan pengambilan sampel Oke. untuk memeriksa dokumen yang dari keabsahan suatu transaksi tersebut, Pak. Oh jadi ini abang-abang semua para teman-teman DKM. Jadi ini nanti Bang Ali ini saya bisa manggil Bang Ali. Jadi Bang Ali itu setelah lihat list transaksi kita semua tuh dia akan minta beberapa sampel transaksi kita agar memang berkesesuaian dengan angka, terus dengan pos-posnya. Nanti itu berapa persen itu ngambil ya Bang sampelnya? Di standar kantor kita 70-80%, Pak. 70-80%, mantap. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman diminta A siapin, B siapin sampai kwitansi kuantitansi ya. Betul. Iya. Nah nanti itu disiapin tuh. Apalagi Bang selain itu?
Ada nggak konfirmasi biasa tuh? Iya betul. Jadi dalam pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan itu biasanya memang ada hal yang menurut kita wajib untuk dilakukan prosedurnya. Nah, di standar masuk kita itu perlu yang namanya mengirimkan surat konfirmasi. Oh, jadi gini, atas saldo saldo bank ya? Dan utang piutang. Oh iya. Jadi biasanya kalau kita nih masjid punya rekening, misal rekening Bank Syariah, sekarang Bank Syariah Indonesia ya? Ya. Bank Indonesia saldo kita misalnya tinggal 31 Desember misalnya 100 juta misal. Maka nanti Bang Ali akan bikinkan formnya, kemudian ditatangani sama bendahara yayasan dan bendahara masjid, kirim dia tuh ke bank yang kita buka ya. Nanti banknya akan ngirim ke kantornya beliau gitu ya, bahwa memang saldonya udah benar, gitu ya. Iya, jadi semua ada tuh. Itu dikasih waktu ya kurang lebih ke makin cepat dikumpulkan, makin cepat selesai laporannya ya. Betul. Iya. Terus apa lagi Bang? Ada nanya-nanya lagi nggak yang lain? Mungkin nanya jodoh nggak nanya kan? Ada. Ya jadi itu ya. Jadi teman-teman semua tadi Bang Ali jelaskan dari transaksi semua dicek, disampel 80%, 70%. Kemudian nanti ada konfirmasi. Kalau piutang juga, piutang itu ada hutang ya, bisa jadi ya? Hutang juga perlu Pak. Perlu, misalnya ada hutang sama bangunan ya, misalnya masjid lagi bangun-bangun, itu juga dikonfirmasi? Kalau utang piutang biasanya lebih kepada internal Pak. Jadi kayak misalkan masjid nih ada ngasih pinjaman masjid ya. Marbot masjid ada pinjem uang masjid gitu kan, jadi kan masjid punya piutang. Ada yang kasbon. Ya, kasbon lah seperti itu Pak. Ya kalau ada pinjaman lunak kan buat marbot, misal cleaning service atau apa, nah, silakan Anda tuh nanti sama Bang Ali dia akan dikonfirmasi, gitu ya. Ya terus nanti setelah itu dapatnya apa Bang? Dapatnya dari surat konfirmasi yang kita kirim itu kan nanti dijawab sama si pihak terkait ya Pak ya. Jadi itu membuktikan bahwa saldo yang tercatat di laporan keuangan masjid itu sudah sesuai. Oke. Gitu. Jadi memang bukan hanya daftar yang dimiliki oleh masjid, tapi kita juga mendapatkan konfirmasi langsung dari yang bersangkutan. Konfirmasi langsung. Oke. Jadi teman-teman semua, jadi ketika semua udah kumpul, nanti audit. Kalau misalnya udah nggak ada biasa ada wawancara sedikit ya. Iya. Nanti dia akan wawancara tentang semua hal yang perlu dibicarakan. Kedua biasanya itu Bang, jadi setelah itu dia auditor akan ngasih draft ya? Oh iya. Gimana Bang? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, verifikasi dokumen sudah, nanti ujungnya kita akan menghasilkan laporan keuangan masjid yang sudah diaudit, yang sudah diperiksa. Nah mungkin sifatnya awal itu bersifat draft karena nanti akan di review kembali oleh Pak Rahmat dan tim. Jadi biasanya nanti kalau kita udah selesai audit udah oke semua, bisa nanti Bang Ali atau auditor akan ngasih draft laporan keuangan yang nanti ada bukunya Bang ya. Nanti saya tunjukin nanti bukunya hasil auditor, nanti saya tunjukin di terakhir. Nah nanti teman-teman semua bisa lihat tuh, misalnya nanti dikasih bukunya, buku audit isinya laporan keuangan dari yang dibikin Bang Ali, nanti disesuaikan dengan laporan keuangan masjid ya? Betul. Oh iya. Jadi memang karena laporan keuangan masjid ini punya masjid, dalam hal ini punya Pak Rahmat, makanya dicek dulu ya? Dicek dulu sama Pak Rahmat dan tim apakah sudah sesuai gitu kan, baik dari susunan pengurusnya, informasi tentang masjidnya gitu kan. Nah, adapun angka-angka itu pastinya sudah kita setujui sebelum diberikan draft dengan adanya jurnal penyesuaian atas misalkan tadi ada pos-pos yang salah catat nih, harusnya masuk ke marbot masjid malah masuk ke ATK. Siap. Jadi emang posisinya nanti, nah setelah itu nih Bang udah selesai, nanti kita akan dikasih buku audit ya? Ya. Artinya emang bahwa kita sudah di audit di tahun tersebut ya? Betul. Nah Bang, itu kalau salah kalau kita dulu pernah belajar itu katanya ada tahapan, ada yang wajar, tidak wajar, wajar dengan catatan. Itu Tara itu ada grade-nya nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya
Maksud dari parameter di buku audit itu laporan keuangan yang sudah Diaudit ya? audit, Ah, di review sama paramat dan sudah di approve. Nanti di dalam laporan keuangan itu dalam satu kesatuan buku audit itu ada selembar, itu yang punya kita, itu yang dari kita. oke. Itu yang namanya opini audit. Oh iya. Opini audit itu tadi yang seperti paramat sampaikan, ada wajar dengan pengecualian, ada Pengecualian. wajar tanpa pengecualian. Oke. Ada juga yang paling jelek sih tidak memberikan pendapat gitu kan, atau tidak wajar gitu kan. Oh Nah, iya. untuk grade-nya sih sebenarnya dari kita mengacu kepada standar kita. Di kantor akuntan publik kita punya standar juga dari IAPI, Ya, Pi. Institut Akuntan Publik Indonesia. Oke, ke persatuan gitu ya. Ya, kayak persatuan. Oke, Kalau oke. tadi untuk pencatatan laporan keuangan ada IAI, kalau IAI. untuk audit ini ada namanya IAPI. Oh Nah, iya jadi iya. kita mengacunya ke standar dari IAPI. Itu kapan kita memberikan opini wajar dengan pengecualian. Wajar. Kapan Oke. memberikan opini wajar. Jadi memang udah ada ukurannya ya. Ya, betul. Bang, nanti kan gini, nanti ini kita kan kenapa kita hari ini coba kita ngobrol bareng ya? Kan ada pertanyaan sebenarnya, perlu kagak sih masjid diaudit kan gitu ya? Karamannya mahal kagak gitu kan ya? Terus kemudian belibet ya. Tadi kalau bahasa serem kagak serem tuh udah dijawab sama Bang Ali. Nah masalah lagi adalah itu tadi, biasanya kena biaya berapa sih Bang? Apa ngitung itu dari aset? Apa dari mana biasanya itu? Sebenarnya masjid perlu diaudit atau tidak itu dilihat dari jumlah asetnya masjid ya. Karena kalau memang masjidnya masih kecil gitu Nggak usah lah kan, ya. nggak masalah, nggak diaudit. Karena memang sebenarnya tujuan atau kenapa sih masjid perlu diaudit, kita memberikan semacam apa ya, kita sesama manusia memberikan, saling mengingatkan gitu ya Pak ya. Betul. Apalagi kan Iya, masjid iya, ini kan iya, dananya iya. jamaah. Jadi kalau ada diaudit perasaan kita hidup udah tenang ya. Jadi Iya. untuk masjid yang masih asetnya kecil ya untuk diaudit mungkin belum perlu ya Pak ya. Kira-kira aset itu masjid itu yang produk itu berapa ya? Misalnya jumlah kas, jumlah bangunan atau gimana? Oh, biasanya sih sekitar 1 M ya Pak ya. 1 miliar 1 M Iya, itu yang Bang minimal. maksudnya 1 M itu sisi dana cashnya atau sisi bangunannya? Sisi bangunannya. Sisi bangunannya. Iya. Terus perputaran arus kasnya juga kelihatan juga ya? Iya, betul. Ya tadi teman-teman juga harus ngitung-ngitung kalau misalnya itu bangunan masjid kita 1 miliar minimal ya, itu silakan deh tuh. Kedua perputaran arus kas ya, transaksinya kira-kira banyak sampai ratusan juta, itu penting banget ya. Jadi kalau bahasa gini, kalau hari-hari kas kita bank kita gede, emang kudu diaudit ya. Cuma kalau emang ya ngepas aja sih ya mungkin kagak perlu, mungkin minta diperiksa sama orang lain kali ya, nggak perlu KKP gitu. ya. Karena kan memang kenapa suatu lembaga itu perlu diaudit, ada kepentingan dari penanggung jawab gitu Pak. Nah, jadi Betul. Dalam hal pengurus gitu kan mau tahu hasil keuangan masjid ini seperti apa sih gitu Pak. Iya betul. Nah kalau memang dari kebijakan dari pengurusnya belum perlu ya nggak apa-apa gitu. Iya benar banget itu. Iya. Nah, sekali lagi gitu ya teman-teman semua, bahwa untuk audit sudah dijelaskan gimana prosesingnya dari A sampai Z-nya. Mungkin closing statement ya buat nih Bang Ali ya, saran dan kesan nih selama audit Masjid Asra. Gimana? Apakah selain Masjid Asra ada masjid lain nggak yang diaudit? Ada Pak, masjid, tapi mungkin dia lebih kepada pendidikan. Pendidikan. Bang, kalau menanya selain kan tadi Kak gua nanya melulu tuh masalah lembaga sosial ya. Karena ada perusahaan juga nggak besar yang bertangan hari-hari gini, banyak ya. Iya. Kalau Masjid Asra duitnya nggak seberapa ya. Iya teman-teman, nih Bang Ali juga jago sama teman-teman buat audit perusahaan-perusahaan ya. Ya. Udah lu megang berapa perusahaan Bang?
Saat ini saya megang 8 Pak. 8, Masya Allah. Duh, masih pantas badan banyak kurus gak kayak gua. Iya teman-teman semua, mungkin itu ya. Jadi tadi dan nanya kita sama Bang Ali tentang proses audit. Jadi teman-teman jangan khawatir, audit ini tidak menyeramkan dan biayanya juga nggak mahal, dan lihat dari asetnya berapa, apa yang diperiksa tadi sudah. Terus kemudian pentingnya gimana tadi Bang Ali udah jelasin. Oke. Mungkin tadi gue belum nanya tuh masalah terakhir lewat Bang Ali, gimana meriksa Masjid Asrar, ada kesan pesan? Oh iya. Kesannya gimana sih? Kesan untuk meriksa Masjid Asrar ini unik ya Pak ya? Unik ya. Di belakang gue nyiapin golok, awas lu ya. Enggak ya? Gimana? Ya, sebenarnya di samping masjid yang pertama kantor kita audit gitu ya, meskipun ada masjid juga, tapi kan lebih kepada pendidikan. Ya? Okay. Nah, uniknya lagi dokumen di Masjid Asrar ini cukup rapi, gitu kan. Bahkan saking rapinya kita melihat ini asal print nih sepertinya, dugaan awal ya. Kenapa kita bisa bilang asal print? Karena pas di print angka sesuai tapi nggak ada tanda tangan, ini jangan-jangan nggak ada verifikasinya. Ternyata verifikasinya udah digital bos. Kayaknya jadi makin wow gitu ya. Ditambah lagi ada sistemnya. Ya, pencatatannya yang benar-benar sudah terstruktur gitu kan. Nah, memang kalau dibilang ada kelemahan pasti ada. Pasti. Menjadi manusiawi lah ya. Manusiawi dan perbaikan buat betul. Karena memang tujuan kita di sini untuk memberi informasi bahwa ada yang lemah di sisi ini, tolong diperkuat gitu kan. Jadi jangan sampai lengah sedikit yang nantinya kepleset jadi kacau balau. Iya betul. Ya jadi gitu Bang Ali, tadi Bang Ali cerita dah, alhamdulillah sih kita memang awal-awal beliau nih, Masya Allah dah, apa yang ditanya, untuk akarnya bini gua. Jadi semua tanya, beliau juga kami selama ada yang kerjaan KP Arif Johari ya, Bang Ali ini luar biasa lah. Artinya kita mengambil orang-orang yang profesional ya, ini luar biasa dengan jam terbang yang mumpuni lah. Dan megang perusahaan banyak. Mungkin kalau nangin Masjid Asrar yang kecil asetnya ya nggak ada apa-apanya sama dia megang perusahaan gede-gede mah. Cuma mereka konsis gitu lah, terus mereka mau negor kita nih Bang, misalnya masalah penyusutannya Masjid Aset nih Bang, salah nih, kemudian ini kebiasaannya kayak gini, mungkin kita konsultasi tuh masalah yang lain-lain, terus nih berdiskusi. Artinya auditor ini bisa diskusi loh, nggak harus maunya A, nggak, kita bisa sharing. Dan emang jujur tadi yang dibilang Bang Ali, Masjid Asrar bukan masjid terbaik lah ya, masih banyak PR perbaikan tentunya. Nah, alhamdulillah juga udah ada sistem, udah dibangun juga sejak tahun 2009 nih Bang. Jadi ya tentu banyak sekali perubahan dan juga fitur-fiturnya. Tapi insya Allah sistem yang dibangun itu sesuai dengan itu ya, kebutuhan lembaga nirlaba ya, insya Allah ya. Jadi ada Bang, mau kasih juga nih, kasih tahu teman-teman, ini ada sistem ini gratis loh. Nah kalau mau daftar, mau dapat gimana caranya, kunjungi amalia.id. Nah silakan daftar, nanti sistemnya ada di sana. Nah dan cara pakai gimana? Udah ada YouTube-nya, tenang aja. Pokoknya gampang dah. Mantap. Gratis dan sifatnya privasi masing-masing masjid. Gua kagak bisa ngeliat, kagak bisa ngintip, kagak bisa. Itu urusan dia programmer, gratis lah insya Allah. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya sama Bang Ali ini terima kasih banyak. Khususnya bosnya dia nih, Pak Arif ya, Pak Arif Johari, dan juga Mas Reja, dan juga Arif Dhani juga. Arif Dhani. Pak Arif Dhani, betul. Dan juga sama Mbak Feria ya. Dan sekali lagi kami di Masjid Asrar mengucapkan terima kasih sama Bang Ali. Kita udah final ya. 2021 kita audit 2020 kita selesai ya. Insya Allah akan diterbitkan dengan segera. Dan sekali lagi kami dengan segala kekurangan tentunya dan juga keterbatasan sebagai manusia dan marwat masjid, terima kasih kepada seluruh stakeholder ya, kepada seluruh jamaah
yang sudah senang datang ke masjid, yang sudah coba meramaikan kegiatan-kegiatan kajian online maupun offline. Sekarang masih online kita. Dan alhamdulillah sebagai bentuk pertanyaan kami terhadap perusahaan yang memberikan dana maupun kepada donatur dan juga kepada jamaah, ikhtiar Masjid Asar adalah diaudit. Mudah-mudahan bisa meringankan bahasa kita, bahasa sonanya, hisapnya lah. Amin. Iya, insyaallah. Itu aja Bang Ali, thank you. Sama-sama. Kalau kita assalamualaikum kayak begini aja ya. Makasih banyak Pak Rahmat. Semangat ya, makasih banyak Bang Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Sudah ya.